Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala habibillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti khusus kepada materi menuntut ilmu. Menuntut ilmu menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Peta konsep: semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Memahami Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait tentang semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Menunjukkan semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Memahami Quran Surah Taubah ayat 122 dan hadis yang relevan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Kemudian, kedudukan orang yang menuntut ilmu. Pertama, diberikan kemudahan masuk ke dalam surga. Jadi kedudukan orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan dalam masuk ke dalam surga. Alhamdulillah ya. Yang kedua, terbebas dari kebinasaan. Ya. Jadi ada 4 orang golongan. Ya. Hadis Rasulullah SAW. Jadilah kamu orang yang pandai mengajar ilmu atau pelajar, ya, orang yang menuntut ilmu atau pendengar ilmu atau pencinta, dan jangan kamu menjadi orang yang kelima, orang yang tidak mau mengajarkan ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan ilmu, tidak mau mencintai ilmu, maka kamu menjadi orang yang binasa. Nah ini ya. Kemudian dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas mustahil akan mendapatkan pemimpin yang bodoh. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana di dalam potongan surah Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian yang kelima, memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Rasulullah bersabda, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil 'ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil 'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil 'ilmi." Mengamalkan ilmu. Ilmu tidak hanya untuk dicari, tetapi juga harus diamalkan ya. Jadi jangan hanya sibuk mencari ilmu, lupa dengan mengamalkannya ya. Islam mewajibkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Seorang pencari ilmu yang pandai akan dianggap sebagai orang yang bodoh apabila ilmunya belum diamalkan kepada orang lain ya. Jadi masih dikategorikan orang yang bodoh ketika ilmu yang dia dapatkan belum disampaikan kepada orang lain. Orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya maka diancam siksa di neraka. Ya. Jadi al-ilmu bil amal kasyajar bitamar ya. Orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang tidak mengamalkan ilmunya bagaikan pohon yang tidak ada buahnya ya, maka tidak mendatangkan manfaat. Menyampaikan ilmu kepada sesama.
orang yang memiliki ilmu wajib menyampaikan kepada orang lain, ya, wajib. Tidak ada ketentuan yang mengatur seberapa banyak ilmu mulai disampaikan kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku, ya, ilmu walaupun hanya satu ayat. Ya. Jadi meskipun satu ayat, kita terkena terkena kewajiban untuk menyampaikannya, ya. Implementasi pemahaman Quran surah At-Taubah ayat 122 dan hadis yang relevan. Pertama, sikap semangat menuntut ilmu. Yang kedua, sikap semangat mengamalkan ilmu. Yang ketiga, sikap semangat menyampaikan ilmu. Semangat menuntut ilmu. Tugas utama seorang pelajar adalah belajar. Jadi tugas utamanya adalah belajar. Belajar dengan penuh semangat akan memberikan hasil yang optimal. Kalau kita belajar dengan semangat, maka hasilnya pun akan optimal, akan membuahkan hasil yang maksimal. Proses menuntut ilmu akan berhubungan dengan hasil belajar, ya. Jadi kalau kita mengikuti prosesnya, maka hasil belajarnya pun akan baik. Belajar serius, penuh semangat, dan sungguh-sungguh senantiasa berusaha meraih prestasi dengan hasil belajar sendiri. Semangat mengamalkan ilmu. Semangat mengamalkan berarti semangat menerapkan ilmu yang dimiliki, ya. Jadi ketika kita ingin semangat dalam menerapkan ilmu, maka tandanya kita semangat dalam menerapkan ilmu yang kita miliki. Dalam agama Islam, setiap orang yang memiliki ilmu dituntut untuk mengamalkan ilmunya, ya. Dituntut ketika kita memiliki ilmu untuk menyampaikan. Mengamalkan ilmu harus dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Cara menumbuhkan semangat mengamalkan ilmu, memohon petunjuk kepada Allah, mencari teman yang tekun beribadah, menyadari bahwa hidup adalah untuk mencari bekal akhirat, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, menjauhkan diri dari pergaulan bebas. Semangat menyampaikan ilmu. Umat Islam dilarang bakhil terhadap ilmu. Jangan pelit kepada ilmu. Ilmu akan menjadi bermakna jika diamalkan dan disampaikan kepada orang lain. Ketika ilmu tidak disampaikan, tidak memiliki makna. Menyampaikan ilmu bisa melalui lisan atau tulisan. Nah, zaman sekarang bisa melalui sosmed dan yang lainnya. Intinya adalah tetap disampaikan, ya, bagaimana kita memiliki ilmu untuk menjadikan, ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya, paham dengan ilmu yang kita miliki, sehingga ilmu itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan ilmu harus dengan cara santun, lemah lembut dan bijaksana, ya, tidak dengan keras atau memaksa. Manfaat mengamalkan ilmu: menjadi orang yang beruntung, dekat dengan surga dan jauh dari neraka, beramal untuk akhirat, ya. Salah satu amal yang akan dibawa sampai pada hari kiamat adalah ilmu yang dimanfaatkan, atau orang yang memanfaatkan ilmunya, ya, sehingga ilmu kita tetap digunakan. Tokoh teladan semangat mencari ilmu, ya, banyak sebetulnya tokoh-tokoh teladan. Di sini kami mengambil Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Syafi'i, ya, salah satu tokoh semangat dalam mencari ilmu. Ibnu Hajar itu telah hafal Al-Quran di usia 9 tahun, ya. Kemudian pada usia umur 12 tahun sudah menjadi Imam Masjid Al-Haram, menguasai berbagai ilmu, memiliki 640 guru. Nah, kita berapa sudah? Berhasil membuahkan karya sebanyak 270, ya, sampai dengan 282. Ini sangat banyak sekali. Kemudian Imam Asy-Syafi'i hafal Al-Quran di usia 6 tahun. Hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, ya, gurunya sendiri. Berhasil menghasilkan banyak karya, diantaranya adalah Ar-Risalah dan dan lain-lain. Masih banyak hasil karya dari Imam Asy-Syafi'i. Kunci kesuksesan menuntut ilmu. Salah satu kunci kesuksesan dalam menuntut ilmu itu adalah perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Salah satunya, ya.
yang sangat menunjang sekali adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua telah merawat, membesarkan, memberikan didikan dari buayan sampai besar dan membiayai pendidikan kita. Guru adalah orang tua kita di sekolah, majelis ilmu. Guru telah memberikan banyak pengajaran ilmu kepada kita. Berlaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. 1. Menjawab dan mendatangi ketika dipanggil. Berbicara dengan lemah lembut dan bahasa yang santun. Ikut membantu orang tua, tidak memotong pembicaraan orang tua, mendengarkan, menghayati dan melaksanakan nasihat orang tua, mohon ridhonya, merawat orang tua yang sedang sakit, selalu mendoakan orang tua. Berlaku hormat dan patuh kepada guru, menegur dan mengucapkan salam ketika berjumpa, berbicara dengan bahasa yang santun, ya. Taat dan patuh, sami'na wa ta'na, mendengarkan penjelasan mereka, kemudian bersilaturahim, mendoakan guru. Kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Pertama, keberadaan Islam sangat ditentukan oleh umat Islam yang berilmu. Kemudian dalam Islam diperintahkan untuk menuntut ilmu dan mendakwahkan Islam sebagai bentuk membela agama Islam. Semakin tinggi keilmuan umat Islam, ajaran Islam akan terus dan senantiasa terjaga keberadaannya. Ilmu dan mengamalkan ilmu merupakan upaya membela agama. Nah, ini pembahasan terkait dengan menuntut ilmu. Semoga dengan pembahasan ini kita bisa lebih memperdalam lagi ilmu, semangat lagi dalam menuntut ilmu, dalam menyampaikan ilmu, ya, sehingga kita terhindar dari sifat-sifat kebodohan. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.